Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rembesan air dalam tanah pada bagian 2 yang berisi tentang permeabilitas pada tanah berlapis dan flownet. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai koefisien permeabilitas. Pada tanah berlapis dan pada umumnya pada kondisi alam semesta di bumi ini, tanah itu sebenarnya tidak sepenuhnya homogen dan juga aliran lapisannya bisa juga stratigrafi dari lapisan itu bisa bervariasi. Namun bisa jadi arah aliran itu sejajar atau tegak lurus. Jika arah aliran itu sejajar dengan lapisan tanah, ya, kalau kita lihat bahwa ini menggambarkan lapisan-lapisan tanah dengan masing-masing mempunyai nilai koefisien K1, K2, K3 dengan kedalaman H1, H2, 3 berdasarkan formula Darcy yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa V sama dengan koefisien permeabilitas dikalikan dengan gradien hidrolis dari suatu aliran K kali I. Maka pada persamaan ini kita bisa memperoleh K ekivalen, di mana K ekivalen ini adalah K rata-rata yang mengalir pada lapisan-lapisan yang sejajar tadi, adalah merupakan seper H. H ini adalah ketebalan total dari lapisan dikalikan K1 kali H1, ini koefisien permeabilitas 1 dikalikan H1 dan seterusnya hingga koefisien permeabilitas N dikalikan Hn. Persamaannya bisa diturunkan dari persamaan Darcy yang di atas tadi sehingga didapatkan formula berikut ini. Kemudian bagaimana jika aliran itu tegak lurus? Jadi jika aliran itu tegak lurus terhadap lapisan tanah, ini tanah-tanah yang berlapis, kalau kita ukur menggunakan pisometer, ini terdapat perbedaan nilai head pada masing-masing pisometer, sehingga di sini kita mendapatkan K ekivalen yang berbeda pada kondisi yang pertama tadi. Pada kasus ini kita peroleh bahwa ada kesamaan nilai V1 hingga Vn, sehingga kalau kita substitusikan ke dalam persamaan, karena V kecepatan aliran yang mengalir ke semua lapisan sama, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn, sehingga K ekivalen adalah diperoleh H dibagi H1 per K1, H2 per K2 dan seterusnya hingga Hn dibagi Kn. Nah ini bisa kita gambarkan bahwa aliran air di dalam tanah itu berbeda berdasarkan arah aliran dan juga ke arah lapisan tanahnya. Jadi ini juga harus hati-hati karena K ekivalen ini berbeda. Kemudian terkait dengan koefisien permeabilitas, selanjutnya kita bahas mengenai flownet. Apa itu flownet? Jadi flownet itu merupakan flow adalah aliran dengan net adalah jaring. Jadi air di dalam tanah itu mengalir ke semua arah, bisa arah X, bisa arah Y, atau arah Z kalau kita gunakan 3 dimensi. Jadi tidak dalam satu arah saja. Perhitungan aliran air tanah biasanya menggunakan flownet. Ini metode yang paling sederhana yang sering kita gunakan di dalam berbagai software atau mungkin secara manual perhitungan. Konsep flownet ini didasarkan pada persamaan atau hukum kontinuitas aliran, di mana bahwa inflow sama dengan outflow, atau volume air yang masuk harus sama dengan volume air yang keluar. Jadi dalam suatu elemen yang ditinjau di situ bahwa air yang masuk harus sama dengan air yang keluar, atau hukum kontinuitas. Berdasarkan formula Darcy sebelumnya, ya, dan hukum kontinuitas, ya, bersamaan ini kita peroleh beberapa definisi terkait dengan kecepatan arah aliran X dan ini kecepatan arah aliran Z. Sehingga di sini ada beberapa pembeda
koefisien permeabilitas arah X dan koefisien permeabilitas arah Z, dan juga terhadap gradien hidrolisnya. Nah, di sini kita substitusikan kedua persamaan kontinuitas dan persamaan Dancy ini. Sebenarnya di sini juga merupakan persamaan Laplace yang yang bisa kita terapkan pada suatu aliran. Jadi dari persamaan ini kita bisa mendefinisikan dua konsep di dalam penggambaran flownet, yaitu bahwa jaring aliran itu terdiri garis-garis yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, ini ada catatan penting bahwa saling tegak lurus satu sama lain. Yang menggambarkan satu adalah flow line, yang kedua adalah equipotensial line. Flow line adalah garis partikel air mengalir dari bagian yang punya energi lebih tinggi ke bagian lebih rendah. Jadi air itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Jadi ini adalah arah alirannya. Sedangkan equipotensial line, equal itu sama, potensial itu adalah tinggi potensial, bahwa garis yang menghubungkan garis energi potensial yang sama. Nanti kita bisa lihat ini contoh sebuah sheet pile turap. Di sini ada rembesan yang mengalir ke arah kalau saya lihat di sini, ini kalau kita gambarkan ya, ini ada arah aliran yang ke hilir ini ya, arah aliran dari tekanan dari hulu ke hilir, sementara yang disebut sebagai equipotensial line adalah garis yang menghubungkan energi potensialnya ini adalah sama. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini kalau kita lihat konsep tadi, hukum kontinuitas yang masuk dan yang keluar sama. Nah, ini menggambarkan dua garis equipotensial dan garis flow line. Yang ini adalah equipotensial line. Kenapa equipotensial line? Karena jika kita ukur dengan menggunakan pisometer, ini tinggi tekanannya adalah sama ya, kita ukur dimanapun sepanjang masih satu garis adalah sama. Sementara flow line ini diperoleh merupakan aliran dari hulu ke hilir. Kita lihat jumlah alirannya berapa. Ini contoh-contoh penggambaran flownet untuk kasus sheet pile. Atau bagaimana kalau kita menghitung debit air yang mengalir melalui sebuah flownet. Jadi kalau kita sudah menggambarkan flownetnya tadi, jaring alirannya tadi, maka kita mendapatkan delta H. Delta H ini adalah masing-masing penurunan energi potensial atau drop equipotensialnya adalah H. H ini adalah kehilangan tinggi tekan total dari hulu ke hilir dibagi ND. ND ini adalah, N adalah number, D adalah drop equipotensial. Berapa jumlah garis equipotensialnya itu adalah merupakan ND. Nanti kita lihat dari gambar bisa kita tentukan. Sehingga dari H per ND ini kita bisa menghitung atau memprediksi besarnya debit yang mengalir. Elemen-elemen flownet membentuk bujur sangkar. Kenapa bujur sangkar? Karena asumsinya bahwa yang kita gambarkan ini kondisi tanah adalah isotropis, iso adalah sama, di mana dia mempunyai asumsi-asumsi bahwa koefisien permeabilitas adalah sama antara Kx dan Ky atau Kz. Koefisien permeabilitas yang mengalir arah X dan arah Z itu dianggap sama, tidak berbeda. Namun jika itu berbeda, maka flownet tidak membentuk bujur sangkar, tapi membentuk bisa jadi persegi panjang ya. Jadi ini analogi tentang penggambaran flownet. Sehingga total debit yang terjadi adalah Q sama dengan number of flow, and F ini adalah number of flow dikalikan debit yang mengalir pada masing-masing elemen tadi, delta Q ya, di mana delta Q adalah K sama dengan H dibagi ND bagi number of drop equipotensial, sehingga debit adalah K, koefisien permeabilitas dikalikan H adalah head loss total antara hulu dan hilir dikalikan number of flow atau jumlah parit aliran pada sebuah flow channel dibagi number of drop equipotensial atau kehilangan tinggi tekan. Kemudian jika membentuk persegi panjang, otomatis ini
ini dia ada sedikit perbedaan karena penggambaran flownet-nya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi sebuah flownet ya. Saya rasa ini cukup penting juga bahwa di dalam penggambaran flownet asumsinya ini adalah mendekati bujur sangkar. Mendekati bujur sangkar sehingga kita harapkan penggambaran ini mendekati bujur sangkar, yang mana kalau kita hubungkan membentuk beberapa lingkaran di sini. Jadi di sini mempunyai delta Q, di sini ada panjang dan lebar yang sama, sehingga ini akan mengurangi atau perbedaan-perbedaan di dalam ketelitian perhitungan dari flownet itu sendiri. Kemudian ini kalau kita lihat elemen-elemen flownet berbentuk bujur sangkar tadi, ada L1, ada H1 ya. Ini antara H1 dan H2 itu membentuk delta H, kehilangan drop ekuipotensial tadi. Kemudian ini sama kalau bujur sangkar, kita lihat ukurannya berbeda. Nah, ini kita lihat sebuah flownet dari turap ya. Kita hitung, kita menggambar secara manual ya. Kita gambar pertama flow line-nya 1, ini 2 ya. Sementara ekuipotensialnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi kita lihat bahwa di sini NF-nya ya adalah 1, 2, 3 ya. Jadi arah alirannya di sini kita mengalir ke 1, mengalir 2, mengalir 3. Sementara drop ekuipotensialnya adalah ini ke sini 1, 2, ini seharusnya ada ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini bisa kita tulis NF sama dengan 3, ND sama dengan 6. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga sama lah, ini kalau kita dapatkan kalau ini berbeda 1, 2, 3, 4, sedangkan ini adalah 6. Ini adalah prinsip-prinsip penggambaran flownet. Yang pertama adalah garis AB dan DE. Ini kita lihat gambar tadi, garis AB dan DE, garis AB dan DE, ini D dan E adalah merupakan garis ekuipotensial. Garis flownet, garis aliran dan garis aliran harus tegak lurus satu sama lain, diupayakan tegak lurus. Sebab itu karena tegak lurus AB dan DE adalah garis ekuipotensial. Batas dari lapisan kedap air atau FG adalah garis aliran ya. Begitu juga turap ACD dan juga garis-garis ekuipotensial memotong garis ACD dan FG tegak lurus ya. Jadi kita lihat ACD yang mana. Jadi ACD ini adalah A, kemudian di sini D ya, ACD turapnya ACD ya, memotong tegak lurus terhadap FG ya. Jadi ini karena ini sehingga ini adalah garis ekuipotensial. Jadi ini garis ekuipotensial 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini tadi sudah dihitung, jadi tidak perlu dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara garis alirannya 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi itu kira-kira latihan menggambar sebuah flownet bendung ya. Kita bisa lihat contoh flownet sebuah bendung, misalnya kita bisa lihat, nah ini contoh, nah ini sebuah bendungan ya, ini flownetnya seperti ini kira-kira, ini turap, banyak sekali ya contoh-contoh di dalam buku-buku referensi ya. Ini sebuah aliran pada sebuah bendung ya, kita bisa lihat flownetnya, kita gambarkan secara manual. Hati-hati ya, di penggambaran harus menggunakan skala yang baik dan benar. Jadi ini mohon dicoba sehingga kita bisa menggambarkan flownet dengan baik. Itu saya rasa pertemuan mengenai flownet ya, jaring-jaring aliran. Saya harapkan banyak latihan sehingga pemahamannya akan menjadi mudah. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.